sekali lagi kerjasama antara pemerintah daerah dengan Polri, dengan TNI, dan jajaran Forkompinda yang lain saya kira bagus, tetapi kecepatan vaksinasi agar prosentasenya segera bisa tercapai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kapolri beserta seluruh jajaran Polri semuanya, juga kepada Panglima TNI beserta seluruh jajaran TNI yang ada di daerah, Kapinda yang ada di daerah, dan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang telah bekerja bersama-sama dalam rangka meningkatkan vaksinasi kita dan terus kita mengajak masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan. Sebelumnya cukup tinggi, hampir 130 orang yang atau kasus, tapi kerjasama kami dengan pemerintah daerah didukung dengan dari TNI Polri. 2 hari terakhir ini Pak Gubernur kami laporkan bahwa kasus 34 yang isolasi mandiri dan 2 orang yang ada di rumah isolasi yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah. Jadi kami sangat berterima kasih dukungan dan motivasi yang diberikan oleh Pak Gubernur, Pak Pangdam, dan Pak Kapolda, sehingga kami bisa menurunkan dari 130 ke 36 orang lagi kasus. Salam jauh. Kami laporkan Pak Gubernur bahwa di Kabupaten Nias perkembangan vaksinasi itu untuk dosis 1 sudah 89%, untuk dosis 2 69%. Untuk anak kami sudah 80% dosis 1, dosis 2 masih 33%. Kasus di Kabupaten Nias terkonfirmasi 95, sembuh sudah 15, dan sekarang isolasi mandiri ada 80. Rumah sakit umum Komsen yang dikelola oleh Kabupaten Nias ada 22 orang yang sedang dirawat, terdiri dari beberapa kabupaten kota. Jadi itu yang telah keadaan yang ada di Kabupaten Nias. Dan saat ini VTM dari provinsi di rumah sakit sudah diterima, sehingga PCR bisa dilakukan di rumah sakit umum Komsen. Karena tempat yang paling jauh Sumatera Utara itu adalah di Nias. Nias ini satu pulau sendiri. Kalau kita lihat virus ini berbahaya kalau Nias tidak ditangani. Inilah hasil diskusi Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan saya, sehingga anak-anak kita dan kami bisa lihat langsung, menambah motivasi kami bahwa ini berjalan dengan baik. Saudara-saudara saya, Nias dan Gunung Stoli itu level 3. Level 3 itu sudah tanda-tanda warning, di puncaknya level 4. Itu semua nggak boleh dilakukan nanti. Kalau sampai ke level 4, semua ditutup. Jalan disekat, sekolah tidak ada lagi, pasar ditutup. Ini berbahaya. Untuk itu Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota sampaikan benar-benar kepada masyarakat, virus ini hanya bisa putus dilakukan dengan yang pertama protokol kesehatan. Inti dari protokol kesehatan penyampaian petunjuk arahan Presiden, terkhusus menggunakan masker. Jangan pernah tinggalkan masker. Saya pakai, bapak-bapak, anak-anak kita semua pakai. Ini selamat semuanya kita.
Artinya virus itu mati sendiri. Tetapi kalau virusnya pindah ke sini, pindah ke sini, pindah kemari, ya semua jadi kena. Nah begitu kena, yang kasihan adalah lansia, orang tua kita, nenek, kakek kita. Apalagi kalau dia ada penyakit bawaan. Sudah rata-rata orang tua itu pasti bawa penyakit bawaan. Ada gula, ada hipertensi, ada jantung, dan lain-lain. Dan itu sangat rentan sekali. Untuk itu, mari kita sama-sama sedapat mungkin kejar, khususnya vaksin kedua tadi di Nias, supaya rakyat kita selamat untuk membantu kita semua. Terima kasih kepada TNI dan Polri, khususnya di daerah-daerah ini. Saya tahu kalian capek, saya tahu kalian sulit, tapi inilah kita ngurusin rakyat kita. Sudah kita memvaksin, sudah kita memberikan arahan, kadang-kadang kita dimarahin sama rakyat. Sabar dan yakinkan ini adalah untuk kepentingan kita semua. Makanya perlu ada pemetaan. Itu langkahnya Pak Bupati. Kalau kepala dinas kependudukan minta, dan pertama saya sudah share ini Pak Kapolres, betul ya? Saya minta datanya loh dari dulu gitu. Tapi ini Pak Bupati bisa Pak? Desember kita sudah mencapai 60 bisa? Bisa, tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Ya, gitu. Jadi jangan dibuat susah. Ternyata bisa kita 60%. Dan kita semua di antara 34 provinsi di Indonesia, kita provinsi yang semuanya sudah mencapai lansia 60% tiap kabupaten. Ini perlu kita ketahui. Itulah kondisi penyebaran COVID. Jadi tidak usah berdebat dengan itu. Langkahnya yang paling penting mungkin dilakukan tes ulang, acak boleh dites sampling di bandara, termasuk di pelabuhan. Karena itu yang bisa masuk, membuat orang masuk ke tempat di pulau tercinta ini, sehingga bisa meningkat penyebaran pandemi COVID-nya. Kita bersamaan sama kita, Pak Bandren, semua lengkapnya. Kami sudah jelaskan, kita sudah mendengar sendiri dari Bapak Presiden bahwa perkembangan COVID di seluruh negara. Saya tidak akan membahas itu, strategi yang sudah kita sepakati oleh Bapak Kapolda tadi, itu merupakan langkah-langkah strategis yang nyata harus kita lakukan. Yang berikut yang ingin saya tambahkan dan kita kerjakan kaitan dengan data. Sebenarnya ataupun mungkin bekerja di awal kita sudah melaksanakan melebihi target. Manakala data ini tidak bergerak, tapi di atas itu sistemnya adalah data yang dilihat. Oleh karena itu harus dicermati. Tadi sedikit saya menyampaikan, khususnya mencapai target kedua, sehingga data pertama itu harus dipelihara. Kalau tidak, nanti tidak akan terkejar data kedua ini. Kita tidak mungkin akan meningkat ke yang ketiga sekarang sudah booster, manakala data kedua belum terkejar. Semuanya keterkaitan, dan ini akan dikomunikasikan satu sama lain. Kerjakan secara manual, itu salah satu upaya, salah satu cara. Namun karena ini pelaporannya menggunakan sistem, selagi menggunakan sistem, tentunya ini harus diupdate, perlu dikoordinasikan. Tapi tidak usah dikhawatir. Ini juga karena yang kita selamatkan adalah masyarakat kita semua. Yang berikut apa yang kita lakukan sekarang tadi, bagaimana langkah-langkah tentang PPKM dan seterusnya, itu baru kita lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan hal ini tidak menjadi berkembang yang lain, dan aktivitas masyarakat, ekonomi kita berjalan, hidup kita supaya senantiasa bisa bersama-sama. Demikian himbauan dan adik-adik saya bisa terbebas atau terhindar dari wabah COVID, kita bisa beraktivitas, kita dalam keadaan sehat, bahagia dan sehat selalu. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.